Pada saat ini saudara-saudara, aku menggugat kenabian Luga Tambunan. Sebab aku tidak akan pernah mempercayai kalau Luga Tambunan itu adalah seorang nabi. Dari latar belakang yang saya pakai, itu di belakang saya adalah gambar Tuhan Yesus sedang menunggang kuda. Ya, sementara si satu ini yang ditinggikan adalah berhalanya yang ditinggikan ini. Dari penampilan saja kau sudah setan yang kau tinggikan, ular kau. Kau bukannya memuliakan Tuhan di dalam setiap penampilanmu, tapi setan yang kau tinggikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tama. Saat ini Tama punya video anak Batak gugat Luga Tambunan sebagai nabi. Bo abo, kok bisa ya? Satu keyakinan saling gugat sungguh Tama. Baik sahabat, mari kita simak cuplikan detik-detik anak Batak gugat kenabian Luga Tambunan. Selamat menyaksikan. Horas, damai Kristus bersama kita. Emenis debat rumah perlingkuman di dek kena mokmok, debatama nomor 2, horas meta di parorot. Tuhan Yesuslah yang memberkati kita dimanapun kita berada. Pada saat ini saudara-saudara, aku menggugat kenabian Luga Tambunan. Sebab aku tidak akan pernah mempercayai kalau Luga Tambunan itu adalah seorang nabi. Kenapa? Karena nabi itu harus berasal dari orang Yahudi. Orang Arab pun tidak bisa jadi nabi. Perhatikan kawan-kawan. Luga Tambunan orang Batak tidak bisa jadi nabi. Orang Arab pun tidak bisa jadi nabi. Kenapa? Karena firman Tuhan hanya dipercayakan kepada keturunan Yakub. Jadi kalau saudara bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, jangan harap saudara menjadi nabi. Nah berikutnya, kenapa aku mewaspadai hal-hal yang dilakukan Luga Tambunan ini? Karena firman Tuhan berkata akan muncul nabi-nabi palsu. Dan itu digenapi. Kita mengenal beberapa nabi palsu. Ada dari Arab, ada dari Tiongkok, yaitu Paul Jong. Ada lagi dari orang Batak, yaitu Lugahon Tambunan. Dulu ada lagi pondok nabi yang di Bandung. Banyak sekali nabi-nabi palsu. Dari mana kita tahu mereka ini nabi palsu? Ya jelas sekali firman Tuhan berkata, nabi itu tidak boleh berasal dari suku lain, harus dari orang Israel. Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada keturunan Yakub. Maka setiap orang akan berlomba-lomba mendatangi Sion, Yerusalem, kota yang kudus. Di luar bangsa Israel tidak ada nabi. Di luar Yahudi tidak ada nabi. Nah berikutnya, ciri-ciri nabi palsu yang akan datang ini memang sudah dicatat oleh Alkitab. Dalam Yeremia 23 ayat 15 jelas sekali dikatakan, nabi palsu itu diracun. Nah, sekarang saat ini kita lihat kalau Lugahon Tambunan mengaku nabi, kita perlu cek apakah dia pernah diracun. Bukan soal mati atau tidak. Kalau memang Luga Tambunan pernah diracun, berarti dia nabi palsu. Itu Alkitab yang mencatat. Nah berikutnya, Alkitab juga mencatat nabi palsu itu berasal dari padang gurun. Memang dari nama Luga Tambunan ini dia tidak berasal dari padang gurun. Tetapi kita tidak tahu apakah nenek moyangnya berasal dari padang gurun sehingga dia lahir di padang gurun. Kita tidak tahu itu. Nabi palsu itu berasal dari padang gurun dan mengajarkan ada Allah di dalam bilik. Apakah Lugahon Tambunan ini pernah mengelilingi bilik? Kita tidak tahu. Itulah yang mau kita uji sekarang dan kita tanyakan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Waspada saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi palsu, guru-guru palsu yang mengaku dia diutus Tuhan, padahal setanlah yang mengutusnya. Karena setan itu menyamakan dirinya dengan Tuhan. Buktinya kita mengenal satu nabi terkenal yang diutus oleh Namus. Namuslah yang mengutus dia, padahal dia mengaku Tuhan yang mengutusnya. Untuk itulah kita tetap waspada. Nah, diskusi kali ini aku menggugat kenabian Luga Tambunan, dan Luga Tambunan menggugat adat istiadat yang memang masih aku lakukan sampai sekarang. Sebab aku adalah salah satu praktisi adat Batak dari orang Batak, tepatnya dari kota Medan. Nah, saudara-saudara, kami tidak pernah mengesampingkan firman Allah demi adat Batak. Tidak pernah. Firman Tuhan berkata, sungguh pintar kamu mengesampingkan perintah Allah hanya karena perintah nenek moyangmu. Itu perkataan Tuhan kepada orang Yahudi, kepada orang Parisi dan Suduki. Kami orang Batak tidak pernah mengesampingkan perintah Allah. Pada hari Minggu, kami pergi ke gereja. Kami tidak melakukan pesta dalam adat istiadat pada hari Minggu.
Kecuali kami telah selesai beribadah pada hari Minggu di gereja, barulah kami melakukan adat istiadat kami. Artinya, kami selalu mengedepankan perintah Tuhan. Kami tidak pernah mengesampingkan perintah Tuhan dalam melakukan adat istiadat kami. Nah, untuk itu kawan-kawan, kita saksikan diskusi ini, jangan ada kebencian, agar kebenaran itu bisa terungkap. Dan kalau kebencian itu kita hilangkan dari hati kita, maka Roh yang Maha Kudus, yaitu Roh Allah, akan memberikan hikmat kepada kita untuk mengetahui kebenaran. Sebab firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah itu sudah kita lakukan. Belum tentu dengan kebenarannya. Untuk itu kawan-kawan, mari kita cari kebenaran dalam kerajaan Allah itu, agar kita bisa berhikmat, agar kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yaitu Allah yang datang ke dunia. Satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Terima kasih. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan dalam opening statement ini. Silakan Pak Luka. Oh, mana moderator? Mana moderator itu? Oke. Wah, Aditya kemana ini? Ada nggak moderatornya? Udah lanjut aja, nanti saya lihat time di sini. Kapan-kapan nanti Iya. suruh pengguna. Saudara, Oke, nanti saya bilang stop. Oke. dengar suara saya? Laya dengar Silakan. suara saya? Ya, dengar. Silakan. Waktu 5 menit. Oke, nanti saya Dengar nggak suara tunggu. saya? Oke. Jadi ya, Ya. iya. Dari latar belakang yang saya pakai, tuh di belakang saya adalah gambar Tuhan Yesus sedang menunggang kuda. Ya, sementara si satu ini yang ditinggikan adalah berhalanya yang ditinggikan ini. Dari penampilan saja kau sudah setan yang kau tinggikan. Ular kau. Kau bukannya memuliakan Tuhan di dalam setiap penampilanmu, tapi setan yang kau tinggikan. Beraninya kau bilang saya nabi palsu, kurang ajar. Dari di belakang saya gambar king, tapi kau gambar setan yang kau tinggikan. Gambar simbol-simbol penyembahan berhala yang kau tinggikan. Kau bantah aku bukan dengan mujizat, tapi dengan omong kosong kau. Keturunan luar bludak kau. Kau selalu menampilkan setan itu yang ada di dalam diri kau, bukan kau menampilkan Roh Allah. Ulangkan. Kau bilang saya nabi palsu, kau aja dari penampilanmu aja kau yang tinggikan opung kau yang kau tinggikan. Lihat di belakang saya. Siapa itu? Siapa itu? Itu Tuhan saya. Tuhan kau ulas. Tuhan kau opung kau. Penyembah berhala kau. Kau bilang-bilang kau aku nabi palsu kau. Kau bantah itu dengan mujizat. Jangan kau bantah dengan omongan. Kau bilang Israel, nabi itu dari segala bangsa, tetapi nabi sulungnya dari Israel. Penulis kitab itu dari Israel, betul. Tapi 24 tua-tua itu dari bangsa-bangsa, bukan cuma dari Israel saja. Kalau memang 24 tua-tua itu cuma Israel, siapa mereka? Kau kan nggak tahu siapa mereka. Jadi jangan kau bilang nabi. Nabi yang pertama, nabi yang sulung itu dari Israel. Tapi nabi-nabi yang untuk akhir zaman itu dari bangsa-bangsa. Tuhan pakai semua bangsa. Tuhan bukan cuma pakai Israel aja. Ini apanya nih, mana nih apanya? Apanya waktunya kok nggak ditampilin? Kurang 2 menit lagi, 2 menit. Ditampilin waktunya. Ya, lagi dibikin 2 menit lagi. Dari penampilan kau aja yang kau tonton ini tulus kau kok. Tonjol Tuhan dalam hidup kau. Lihat tuh di belakang saya tuh gambar siapa? Kau. Ini aja ini kau. Tinggikan tuh Tuhan. Jangan kau sembah ulos kau itu.
kau dibakar, kau di neraka. Nabi palsu. Apaan kau tahu apa? Kau juga baru masuk debat kemarin kok. Kau tuh belajar, jangan kau. Nah, nabi itu dari Israel betul, tapi itu nabi sulung. Ada lagi nabi-nabi dari bangsa lain untuk mengkonfirmasi, untuk membuktikan bahwa nabi Israel itu benar. Itu harus juga buku nabi. Jangan kau. Saya Oke, nabi palsu. waktu habis. Kau bantah Nabi yang Rom bisa bikin timer kah? Kau bantah yang muncul Nabi kau. Rom. Kalau emang nggak bisa. Gak apa-apa, diskusi biasa aja udah. Nanti kita pakai time aja. Time manual. Oke, sekarang waktunya Nabatak sudah, abang sudah. Demikian sahabat Tama video cuplikan yang bikin bingung kita semua, kok bisa ya satu keyakinan saling gugat sungguh Tama luar biasa. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.